Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar penilaian. Aduh, agak pede. Seorang guru mempunyai peran penting sebagai penyampai ilmu pengetahuan bagi peserta didiknya. Nah, selain itu juga guru dituntut untuk membuat kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meningkatkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, untuk mengetahui peningkatan hasil pembelajaran, seorang guru harus melakukan proses evaluasi atau proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan evaluasi ini diharapkan guru dapat mengetahui sampai sejauh mana penyampaiannya, tujuannya, pembelajaran yang dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, banyak para ahli mendefinisikan penilaian atau asesmen adalah penafsiran hasil pengukuran penentuan hasil belajar. Intinya itu. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip penilaian. Nah, prinsip penilaian merupakan prinsip yang digunakan dalam pemberian nilai atau dari setiap tugas atau ujian. Nah, adapun di dalam prinsip ini terdapat 6 prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah valid. Valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Nah, yang kedua adalah objektivitas. Nah, di dalam suatu penilaian, seorang guru hendaknya tidak terpengaruh oleh subjektif penilai. Contohnya adalah tidak adanya perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, suku, gender, dan hubungan emosional. Jadi guru itu harus bersikap objektif. Kalau dia mampu mendapatkan nilai bagus, berarti memang kemampuannya bagus dan nilainya juga harus bagus. Yang ketiga adalah terbuka. Nah, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, artinya di sini bahwa tiap ada tes penilaian, guru wajib tidak wajib harus mengetahui hasil peserta didiknya, dan peserta didiknya berhak tahu ya, dia itu mendapat nilai berapa. Nah, yang keempat adalah adil. Nah, di sini penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus atau serta perbedaan latar belakang. Yang kelima adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian hasil belajar mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk membantu perkembangan dan kemampuan peserta didik.
artinya adalah bahwa nyambung, sistematis. Yang terakhir adalah sistematis. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara berencana dan bertahap dengan langkah-langkah yang baku. Selanjutnya adalah prosedur penilaian. Nah, di sini prosedur penilaian itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah kajian materi pembelajaran. Nah, seorang guru sebagai penilai adalah mempelajari dan mengkaji materi pembelajaran dari satu atau lebih dari kompetensi dasar. Kajian materi ini dapat dilakukan sesuai dengan beberapa referensi untuk memperoleh bahan secara beragam sumber dengan bertolak belakang pada kompetensi yang diharapkan. Nah, prosedur yang kedua adalah memilih tentang teknik, bagaimana teknik dalam penilaian. Nah, untuk memilih atau menentukan teknik penilaian sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Nah, jadi seorang guru itu bebas ya. Secara garis besar, teknik penilaian itu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu penilaian melalui tes atau non-tes. Nah, yang ketiga adalah perumusan kisi-kisi. Merumuskan dan membuat matrikulasi kisi-kisi sesuai dengan teknik penilaian yang telah ditentukan. Nah, pembuatan kisi-kisi soal memiliki tujuan untuk menentukan ruang lingkup dalam menulis soal agar hasil tes yang sesuai dengan indikator. Untuk selanjutnya, untuk teknik penilaian. Teknik penilaian kita bagi menjadi 2, teknik tes dan teknik non-tes. Untuk teknik tes sendiri merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan tes berupa pertanyaan yang harus dijawab, ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Teknik ini atau teknik penilaian tes dapat dikelompokkan menjadi 3, teknik tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau pembuatan. Untuk tes tertulis, biasanya dosen atau guru langsung memberikan tes yang dikerjakan secara langsung berdasarkan materi-materi yang telah disampaikan. Untuk tes lisan, biasanya dosen langsung menanya dan menyimpulkan. Dan tes yang terakhir, tes praktik atau pembuatan, biasanya digunakan untuk mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu, contohnya seperti kimia, biologi, yang memang diharuskan untuk praktik. Kemudian yang kedua ada teknik non-tes. Teknik penilaian berupa non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, dan kepribadian peserta didik tersebut. Teknik non-tes dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pengamatan, observasi. Yang kedua, portofolio. Yang ketiga, produk. Yang keempat, penugasan. Untuk pengamatan, biasanya dosen atau guru merekomendasikan suatu tempat untuk dikunjungi oleh peserta didik. Kemudian, tugas si peserta didik ini memberikan uraian-uraian atau rangkuman serta kesimpulan apa yang
telah diamati oleh peserta didik tersebut. Untuk portofolio, biasanya guru ini memberikan tugas portofolio kepada siswa seperti tugas esai dan tugas lain-lain. Untuk produk, biasanya guru setelah memberikan materi, menguraikan materi, biasanya siswa ini diberi tugas untuk membuat suatu produk. Contohnya seperti miniatur bangun ruang, seperti balok, kubus, limas, prisma, dan lain-lain. Itu teknik penilaian berupa produk. Dan yang terakhir, penugasan, seperti mengerjakan soal-soal tes tertulis tetapi tidak langsung, dan tugas-tugas lainnya seperti merangkum, membuat artikel, membuat jurnal, dan lain-lain. Kesimpulannya, untuk di antara dua teknik ini, untuk teknik tes lebih efektif ke nilai, tapi kalau untuk teknik non-tes dia lebih terperinci, tidak hanya untuk penilaian tetapi juga bisa untuk mengetahui sikap dan kepribadian siswa tersebut. Untuk teknik penilaian tes biasanya sih dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Tapi kalau teknik non-tes bisa dilakukan kapan saja. Bisa dilakukan di tengah-tengah materi, di tengah-tengah pemberian materi, tidak harus materi itu harus habis. Kalau tadi teknik tes, biasanya guru mengambil 60% dari nilai itu. Tapi kalau misalnya teknik non-tes biasanya sekitar 40%. Dua teknik ini digunakan tergantung kondisi. Untuk teknik tes dilaksanakan ketika peserta didik atau siswa ini sudah benar-benar menguasai dan memahami materi. Sedangkan teknik non-tes digunakan hanya untuk mengukur seberapa kemampuan siswa. Biasanya untuk memperbaiki nilai teknik tes, guru memberikan remedi dan lain-lain. Sedangkan untuk teknik non-tes tidak ada remedi lain-lain. Ya, kami rasa cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.